Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragan Septai Lesmana dari PJJ Informatika. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang jawaban yang sudah saya buat presentasi sebagai tugas dari salah satu mata kuliah di Unsia atau Universitas Cyber Asia dari matkul Sistem Operasi. Langsung saja. Di sini sudah saya buatkan PPT-nya. Yang pertama itu apa itu sistem operasi, jelaskan fungsi dari sistem operasinya tersebut. Nah, sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak utama yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas komputer serta menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras atau hardware. Karena memang kita sebagai pengguna tidak mengerti bahasa dari hardware itu sendiri, maka disinilah sistem operasi itu berjalan sebagai penghubung. Nah, fungsi dari sistem operasi itu sendiri, yang pertama adalah mengatur penggunaan CPU atau prosesnya, mengelola memori atau RAM, mengatur perangkat input-output, mengelola file dan penyimpanan data, menyediakan keamanan sistem, dan menyediakan antarmuka GUI atau CLI untuk pengguna. Selanjutnya ada sebutkan karakteristik sistem operasi open source dan closed source. Nah, untuk open source sendiri, kode sumber terbuka dan bisa dimodifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya gratis. Selanjutnya dikembangkan oleh komunitas dan lebih fleksibel dan biasa dikostumisasi. Contoh open source-nya ada Linux atau Ubuntu. Nah, untuk closed source itu sendiri, kode sumber tidak dapat diakses publik. Biasanya berbayar atau lisensi resmi dikembangkan oleh perusahaan tertentu lebih terkontrol dan memiliki dukungan resmi. Contohnya adalah Windows dan macOS. Gambarkan skema dasar sistem komputer. Di sini ada skema dasar sistem komputer. Yang pertama ada user, ke sistem operasi, lalu ke hardware. Di sini sebenarnya bolak-balik ya. Jadi sebenarnya kita berbicara dengan hardware, lalu atau secara komponen utama itu adalah input, proses CPU, storage, lalu ada output. Nah, penjelasannya input alat untuk memasukkan data, proses itu pengolahan data oleh CPU, output itu hasil pengolahan, storage itu untuk penyimpanan data. Bisa jadi storage itu nantinya berbicara juga dengan CPU. Nah, jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Untuk perangkat input itu sendiri adalah perangkat untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam. Ini adalah contoh-contoh perangkat input. Nah, untuk proses, bagian yang mengolah data. Nah, ini contohnya adalah CPU atau prosesor. Untuk output sendiri, perangkat untuk menghasilkan hasil dari pengolahan data tersebut. Contohnya monitor, printer, speaker, atau proyektor. Nah, untuk memori ini tempat penyimpanan data. Jenisnya itu ada, jenis satu contohnya ada RAM, ROM, hard disk atau SSD, dan flash disk. Nah, di sini selanjutnya jelaskan langkah menginstal Windows 10. Pilih salah satu ini karena saya pilihnya Windows 10. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan file ISO Windows 10 dulu. Biasanya bisa di-download di situs resminya. Lalu buat bootable USB menggunakan aplikasi seperti Rupus di sini. Bootable USB adalah untuk membuat si USB bekerja seperti CD. Agar saat di-boot itu biasanya otomatis menjalankan proses yang sudah di-bootable. Aplikasinya dalam kasus ini adalah Windows 10. Nah, masukkan USB-nya ke komputer laptop, restart komputer atau laptop, lalu masuk ke BIOS atau boot menu. Biasanya memencet tombol F10, F11, dan lain-lain. Pilih boot dari USB. Kenapa dari USB? Karena kita di poin nomor 2 membuat bootable-nya menggunakan USB. Pilih bahasa, waktu, dan keyboard. Ini biasa Indonesia, waktunya Asia Jakarta. Keyboardnya kalau nggak salah ini ada Amerika atau Asia atau QWERTY. Tapi di antara itu.
klik install now. Lalu masukkan produk key. Ini bisa di skip sebenarnya. Kalau di skip nantinya akan ditanyakan setiap mengakses window ketika sudah jalan. Nah, pilih tipe instalasinya custom, lalu partisi untuk install. Instalasi di sini partisi itu penyimpanan, biasanya kita HDD itu dibagi-bagi. Nah, pembagian itu tuh disebut partisi. Biasanya misal HDD itu 500 GB, kita partisi agar penyimpanannya tuh dibagi menjadi beberapa storage. Nah, biasanya ada storage C dan D misalnya. Nah, instalasinya itu ditaruh di partisi mana? Biasanya di C. Tunggu proses instalasi selesai, lalu lakukan pengaturan awal, biasanya akun Microsoft, password, dan lain-lain. Seperti itu saja presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.